Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai penyimpanan bahan kimia di laboratorium. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ardelia Meka Azikra dengan NIM 2301050179. Absen 20 dari Rombel D PGSD Universitas Negeri Semarang angkatan 2023. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara penyimpanan bahan kimia yang baik dan benar, terutama pada sifat fisik dan sifat kimianya. Kemudian, sebagai wawasan dan informasi, juga pencegahan terhadap bahaya yang ditimbulkan bahan kimia yang disimpan kurang baik. Nah, kemudian apa yang dapat Anda simpulkan dari kedua gambar ini? Gambar yang pertama merupakan penyimpanan bahan kimia yang salah, karena bahan kimia yang begitu banyak ragamnya tidak disimpan pada lemari dan juga tidak dipisahkan. Gambar yang kedua merupakan gambar penyimpanan bahan kimia yang benar, karena bahan kimia tersebut telah dikelompokkan dan juga disimpan dalam lemari. Selanjutnya yaitu jenis bahan kimia berdasarkan sifat fisik dan sifat kimianya. Yang pertama, bahan kimia bersifat korosif seperti asam sulfat, asam nitrat, dan juga asam klorida. Yang kedua yaitu bahan kimia bersifat iritasi seperti kalsium klorida, natrium hidroksida, dan juga isobutanol. Yang ketiga yaitu bahan kimia bersifat beracun seperti merkuri, sianida, dan juga arsenik. Yang keempat yaitu bahan kimia bersifat mudah terbakar seperti etanol, aseton, dan juga logam natrium. Kemudian yang kelima, bahan kimia ini bersifat mudah meledak seperti TNT atau trinitrotoluene, amonium nitrat, dan juga nitroselulosa. Yang selanjutnya, bahan kimia ini mudah teroksidasi seperti hidrogen peroksida, kalium perklorat, dan juga kalium permanganat. Yang terakhir yaitu bahan kimia dapat merusak lingkungan seperti kaporit, karbon monoksida, dan juga asam borat atau yang biasa disebut dengan boraks. Nah, sekarang kita masuk pada hal penting dalam penyimpanan bahan kimia. Lemari untuk penyimpanan bahan kimia ini ditempatkan pada tempat yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Hal penting yang harus diperhatikan dalam menyimpan bahan kimia yaitu yang pertama ada aspek pemisahan berdasarkan sifat fisik dan sifat kimianya. Kemudian ada tingkat resiko bahaya, kemudian pelabelannya, fasilitas penyimpanan, inventarisasi, dan yang terakhir ada pengecekan secara berkala. Kemudian kita masuk pada penataan, perawatan, dan penanganan bahan di laboratorium. Nah, bisa kita lihat dari cuplikan video di atas bahwa video di atas merupakan tata cara bagaimana kita mengelompokkan ataupun menata bahan yang ada di laboratorium. Contoh di atas merupakan contoh penyimpanan bahan kimia cair yang bersifat korosif. Kita tempatkan pada lemari penyimpanan bahan cair dengan simbol korosif. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpan bahan kimia cair yang bersifat korosif ini yaitu tempatkanlah pada suhu ruangan dingin dan berikanlah ventilasi. Kemudian gunakanlah jas lab, sarung tangan, dan juga masker. Hindari kontak dan reaksi dengan logam seperti asam sulfat, klorin, dan juga belerang oksida. Kemudian ada pula contoh bagaimana cara menyimpan bahan kimia yang bersifat iritasi. Tempatkanlah bahan kimia ini pada lemari penyimpanan padat ataupun cair, tergantung bagaimana bahan kimia ini apakah ia berbentuk cair ataupun padat. Hal yang perlu diperhatikan yaitu tempatkanlah bahan kimia ini di ruangan yang dingin dan juga berventilasi. Gunakanlah jas lab, sarung tangan, dan juga masker. Hindari reaksi dengan amonia, peridin, dan juga bensil klorida. Jangan lupa pula untuk menggunakan kacamata pengaman karena bahan kimia tersebut bersifat iritasi atau dapat membuat mata menjadi perih. Kemudian contoh yang berikutnya adalah contoh bagaimana cara menyimpan bahan kimia yang bersifat mudah terbakar. Tempatkanlah pada lemari penyimpanan padat ataupun cair dengan simbol mudah terbakar ataupun flammable. Hal yang perlu diperhatikan yaitu tempatkanlah bahan kimia ini di tempat yang dingin dan berventilasi. Jauhkan dari panas dan api dan selalu sediakan alat pemadam kebakaran. Hindari reaksi dengan butana, propana, dan juga benzena. Kesimpulannya adalah dalam menyimpan atau menata bahan kimia terdapat banyak hal penting yang harus diperhatikan. Salah satunya yaitu sifat fisik dan sifat kimianya. Karena pada setiap bahan kimia memiliki karakter yang berbeda, bahkan ada beberapa bahan yang bila disatukan pada satu tempat akan menimbulkan suatu reaksi yang disebut dengan incompatible, yang menimbulkan terjadinya ledakan ataupun kebakaran, bahkan juga menciptakan gas beracun. Oleh karena itu, penyimpanan bahan kimia perlu wawasan dan keterampilan khusus, dan kita harus mengetahui bagaimana cara penataan, penyimpanan, dan perawatan yang benar. Berikut adalah sumber dan referensi yang saya gunakan.
Sekian video pemaparan materi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.